Hai Mama The Family, kali ini saya mau bikin roti sobek ala kampung atau roti sobek ala Mama Papua yang biasa kita beli di Papua. Jadi roti ini lembut sekali, terus gampang dibikin untuk teman-teman yang suka makan roti bakar, tapi mungkin tinggal di kos-kosan atau susah jauh dari Papua, bisa saksikan video ini dan juga bisa diikuti, sangat mudah. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke teman-teman yang lain yang ingin tahu cara bikin roti sobek. Selamat menyaksikan. Nah, bahan pertama di sini ada tepung, karena ini saya pakai ukuran luar jadi 4 cups. Terus kalau untuk teman-teman yang tidak punya ukuran seperti begini, teman-teman bisa pakai gelas plastik ukuran 2,5, jadi 2 gelas sama setengah gelas tepung. Terus di sini ada 1/2 atau setengah sendok teh dari garam. Jadi saya mau campur dulu garam setengah sendok teh yang kecil sama tepung sedikit saja. Itu kalau teman-teman pakai mentega yang tidak asin. Kalau pakai yang asin bisa pakai tidak usah pakai garam. Terus juga setengah sendok teh vanila cair, atau kalau teman-teman punya vanila bubuk juga bisa campur. Untuk susu saya pakai 1 gelas plastik, mok plastik tapi tidak full. Terus untuk ukuran luar negeri 1/2/3 cups suhu ruang. Jadi sebelum campur susu ke tepung, susu harus dicampur dulu sama gula. Jadi gula 10 sendok makan atau 1/2 cups sugar. Kalau teman-teman di luar negeri punya cups yang ukuran 1/2 bisa pakai, atau kalau tidak mau manis bisa kurangi gula juga sesuai selera teman-teman. Jadi teman-teman usahakan untuk campur gula dulu sampai tak campur dengan susu, baru campur dengan tepung supaya tidak bergerigi. Campur secara bertahap ya, maksudnya sedikit-sedikit dulu, terus campur dulu dengan tangan. Jadi ada 2 tahap, 2 atau 3 kali. Jadi jangan langsung 1 kali karena belum kasih masuk telur. Jangan lupa pakai sarung tangan supaya makanan atau roti ini higienis, dimakan tidak ada tai kuku yang masuk di roti. Langsung saya mau kasih masuk telur, jadi campur telur tadi 1 butir telur saja, jangan banyak-banyak, nanti barang dia jadi kue bolu. Jadi sambil diaduk terus supaya rata, sambil olah terus kasih masuk susu terakhir. Jadi kasih masuk sedikit-sedikit sambil rasa-rasa, jangan terlalu banyak. Jadi sekarang tinggal dicampur lagi. Teman-teman campur pelan-pelan saja, tidak usah terlalu buru-buru. Usahakan sampai semua rata ya, supaya nanti kalau proses pengembangan roti atau kasih tinggal untuk mengembang itu nanti jadi bagus. Terus sambil rasa-rasa, jangan terlalu banyak susu juga karena kalau terlalu cair tidak jadi. Terus nanti harus tambah tepung lagi, nanti adonan roti jadi keras. Jadi ini saya pakai 1 gelas susu, 1 gelas mok plastik. Kalau teman-teman punya di rumah ada, teman-teman bisa pakai itu. Kalau yang di luar negeri bisa ukuran 1/2/3 cups. Nanti saya tulis dia punya resep semua di description box, bisa dilihat dan bisa diikuti. Oke, ini dia adonan yang tadi sudah saya campur. Jadi ini bahan A, tidak langsung jadi karena saya belum campur sama ragi. Jadi saya mau simpan dulu selama 6-8 jam supaya dia punya adonan itu lebih lembut terus kalis. Biasa orang-orang masak-masak bilang kalis kah apa barang itu. Jadi ini saya simpan 8 jam supaya roti dia lembut, jadi tahan berhari-hari. Kalau teman-teman tidak punya plastik wrapping kayak begini, teman-teman bisa pakai
serbet juga atau kain. Oke, setelah 8 jam teman-teman bisa buka penutup dari bahan A tadi yang sudah diolah sambil dilihat tekstur. Nah, dia sudah mulai bisa ditarik kayak karet gitu. Jadi punya tekstur sudah kalis. Berarti siap untuk dicampur bahan kedua. Untuk selanjutnya teman-teman bisa campur 2 sendok makan ragi dengan 4 sendok air hangat sebelum dicampur ke adonan tepung. Harus dicampur dulu ragi tadi dengan air hangat sampai tercampur jadi cair kayak pasta. Kalau ragi sudah cair kayak begini, tinggal kasih masuk ke adonan tepung tadi. Kasih masuk semua pelan-pelan, terus bisa teman-teman langsung adoni atau campur dengan tangan, uleni dengan tangan kayak begini. Kurang lebih selama 5 menit. Kalau sudah 5 menit adonan sudah tercampur, tinggal kasih masuk mentega terakhir, mentega atau butter atau margarin yang unsalted butter. Kalau ada yang salted atau yang asin juga boleh. Biasa teman-teman di sana di Indonesia pakai yang Blue Band atau sejenisnya, itu sudah asin ya teman-teman, tidak usah tambah garam lagi ke adonan. Tinggal tambah mentega saja dari belakang. Tapi karena ini saya pakai yang unsalted butter, jadi saya pakai garam dari awal bahan A. Langsung teman-teman campur dengan tangan atau uleni kurang lebih 10-15 menit supaya adonan lebih kalis dan lebih lembut. Begitu katanya. Kalau sudah 15 menit nanti adonan kayak begini, teman-teman langsung kasih bulat atau kasih rapi sebelum tutup untuk proses selanjutnya, proses pengembangan. Jadi kalau sudah rapi, tidak lengket lagi di loyang atau di tempat roti yang teman-teman pakai untuk adoni, teman-teman langsung tutup lagi dengan plastik wrapping, atau yang tadi saya bilang kalau tidak ada plastik wrapping bisa juga pakai serbet atau kain yang teman-teman punya. Ini tutup selama 1 jam. Jadi kalau bisa pasang timer supaya kita lihat nanti kalau sudah mengembang tinggal ke proses pembentukan dan bakar. 1 jam berlalu, kita lihat adonannya apakah jadi, dan adonan sudah mengembang. Tinggal teman-teman pakai sarung tangan lagi supaya tetap steril, menjaga kebersihan dan kualitas roti. Kalau sudah mengembang kayak begini, langsung tusuk bagian tengah atau kasih kempes supaya udara di adonan keluar dan dibentuk gampang. Oke teman-teman, ini adonan yang tadi sudah kasih keluar udara. Sekarang kalau kamu punya meja bersih, ada meja untuk bentuk adonan, bentuk adonan roti, kamu bisa taruh tepung terus tabur begini di meja supaya tidak lengket kalau mau bentuk. Terus sama di sarung tangan. Habis itu tinggal tuang adonan tadi, uleni sedikit,
Terus sekarang bagi bentuk satu kali, kasih masuk di cetakan. Karena ini jadi besar, semua bagi kecil-kecil. Kalau sudah dibagi, sekarang saya mau bentuk untuk roti iris, roti tawar yang kotak-kotak biasa teman-teman lihat. Di sini saya bisa kasih tunjuk cara untuk bikin roti tawar. Teman-teman uleni dulu, kasih bulat, terus taruh di meja atau di tempat yang rata. Terus tinggal digiling. Kalau teman-teman tidak punya gilingan kayu kayak saya, teman-teman bisa pakai botol kaca, botol sirup atau botol saus yang teman-teman punya. Jangan lupa dicuci dulu. Terus sambil tabur tepung di adonan atau di gilingan tadi. Ini kalau sudah rata, langsung digulung saja adonan tadi pelan-pelan supaya rapi. Tinggal teman-teman kasih rapi, terus kasih masuk ke cetakan roti kayak yang ada di video ini. Kalau teman-teman tidak punya cetakan roti, tidak apa-apa, bisa bentuk sesuai selera, sesuai keinginan masing-masing. Next, kita bikin roti kacang, roti isi kacang dan isi Nutella. Isian bebas teman-teman, boleh juga mau pakai isian, mau roti biasa tanpa isi, tergantung selera juga. Jadi di sini saya tidak paksa teman-teman harus sama seperti sapu roti. Yang penting resep roti ini teman-teman bisa ikut, untuk isi, untuk bentuk, semua terserah dari teman-teman. Sambil teman-teman lihat cara untuk kasih bulat supaya dia rapi. Jadi pas dibakar roti bentuk bagus, jadi ya mau makan juga ada selera. Jadi dia bentuk tidak bergerigi atau gelombang-gelombang. Teman-teman bisa ikuti cara yang ada di video ini. Kalau tidak mau ikut juga tidak apa-apa. Kalau begitu jangan nonton kalau tidak mau ikut. Usahakan supaya kalau nonton video ini habis nonton langsung di ini praktek supaya jangan buang-buang kuota. Kamu nonton baru kamu telah bikin, aduh, sama saja yang tipu. Sudah, langsung lihat saja. Ini saya kasih bentuk, saya kasih pipi-pipi dia, maksudnya kasih lebar. Terus tinggal kasih masuk isian, kasih bulat tangan seperti begini. Terus kasih masuk isian kacang sangrai sama gula.
They are our soft bread. Ini dia roti sobek, roti kampung yang sudah jadi, masih panas dan sangat lembut. Teman-teman bisa lihat asapnya. Ini betul-betul lembut ya, walaupun dingin masih tetap lembut dan tidak keras. Untuk teman-teman tetap berjuang karena ini adalah roti kesekian kali setelah 20 kali lebih saya coba-coba. Ini sudah berhasil, jadi saya bisa bikin video. Sebelumnya berapa kali gagal, jadi untuk teman-teman yang masih gagal, jangan berhenti sampai di situ, tetap berusaha sampai jadi. Karena kalau kalian tidak berusaha, tidak akan tahu. You never know if you never try. And if you want to know, you need to try.